Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan Bunda Mei IBN. Untuk video kali ini, aku ingin merangkum alur cerita yang berjudul Cherry. Film ini menceritakan tentang seorang remaja yang disebut Cherry. Pada tahun 2002, Cherry yang sudah kuliah memperhatikan teman sekelasnya yang bernama Emily. Dari jauh dan Emily menyadarinya. Dari sini Cherry pun jatuh cinta kepada Emily pada pandangan pertama. Anyway, aku perlu ingatkan ke sobat ya bahwa video ini hanya alur singkatnya saja. Tentunya aku sarankan kepada kalian untuk menonton film originalnya. Jika masih penasaran, simak video ini sampai selesai. Eits, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bunda Mei IBN. Kalau gitu, kita lanjutkan ceritanya. Film ini menceritakan tentang seorang remaja disebut Cherry. Pada tahun 2002, Cherry yang udah kuliah memperhatikan teman sekelasnya yang bernama Emily. Dari jauh dan Emily menyadari. Dari sini Cherry pun jatuh cinta kepada Emily pada pandangan pertama. Nah, saat pulang, Emily mulai mendatangkan Cherry dan mengobrol dengan keduanya tampak saling suka, dan pertemuan pertama mereka ini bisa dibilang sedikit canggung. Di sini Cherry mengatakan kalau dia mempunyai pacar bernama Madison dan tampaknya Emily pun kecewa. Kemudian Cherry memperlihatkan bahwa Madison adalah cewek nggak bener. Dia menganggap Cherry adalah cowok lemah yang bisa diatur-atur, dan juga di sini dia suka ganjen sama cowok lain. Nah, Cherry mempunyai teman bernama James yang kedua orang tuanya udah meninggal dan kakaknya merupakan mantan tentara. Lalu dia meninggalkan rumah karena mentalnya kacau akibat Cherry dan James berteman baik dengan Roy dan sepupunya Roy yang bernama Joe. Suatu saat Cherry ikut ke pesta teman kuliahnya dan di sana dia bertemu dengan Emily. Mereka pun berbincang-bincang dan mulai dari sinilah hubungan mereka semakin dekat dengan Cherry. Lalu dia meninggalkan Madison, namun seiring berjalannya waktu, mulai tampaknya masih belum siap untuk berhubungan serius dengan Cherry. Hal ini bisa dilihat saat Cherry mengatakan kalau dia mencintai Emily dan Emily tidak bisa menjawabnya. Nah ya, suatu hari mulai tiba-tiba mengatakan kalau dia akan melanjutkan kuliah di Montreal, Kanada. Karena gak bisa, Emily pun memutuskan Cherry. Cherry pun sangat kesal dan patah hati, sehingga pada akhirnya untuk menghindari patah hatinya, Cherry memutuskan untuk mendaftar menjadi tentara angkatan darat dan dia pun diterima. Beberapa lama setelahnya, Emily mendatangi Cherry dan mengatakan kalau dia nggak jadi pergi ke Montreal. Emily juga mengatakan kalau dia jatuh cinta dengan Cherry, dan Cherry kemudian mengaku kalau dia udah keburu mendaftar menjadi angkatan darat. Mendengar hal itu, Emily pun sangat kaget, apalagi mendengar alasan Cherry mendaftar adalah karena patah hati. Tapi kemudian Cherry mengatakan kalau dia berjanji akan kembali untuk Emily, dan mereka berdua lalu merasa kalau mereka memang ditakdirkan untuk bersama, sehingga mereka pun memutuskan untuk menikah. Pada tahun 2003, Cherry mengikuti pelatihan dasar angkatan darat di mana dia dibotakin dan mendapat pelatihan fisik yang keras. Di sini juga melakukan beberapa pemeriksaan dan ternyata Cherry buta warna. Dia ditugaskan menjadi bagian medis di pelatihan. Inilah Cherry berteman dekat dengan Jimenez yang juga bertugas di bagian medis. Setelah pelatihan selesai, Cherry akhirnya ditugaskan ke medan perang. Di sini dia menolong seorang tentara dengan isi perutnya yang keluar. Namun saat pulang camp, tentara tersebut ternyata tidak selamat. 1 tahun pun berlalu dan kita diperlihatkan Cherry bersama tentara lain sedang melakukan konvoi di perjalanan. Satu mobil terjebak di lumpur dan Jimenez bersama beberapa tentara lainnya ditugaskan untuk pergi membawa mobil derek. Namun baru jalan beberapa saat, mobil yang dinaiki Jimenez meledak. Melihat sendiri teman-temannya tewas, Cherry pun sedih dan stres. Beberapa lama kemudian, para tentara pun dipulangkan dan disambut dengan meriah di sini. Cherry diberikan Medal of Honor, yaitu penghargaan militer tertinggi di Amerika Serikat. Cherry pun juga bertemu dengan Emily dan mereka langsung berpelukan. Cherry dan Emily pun pindah ke rumah baru. Namun kehidupan pernikahan Cherry dan Emily yang bisa dibilang kurang mengenakan karena Cherry menderita PTSD sehabis pulang perang. Ya, sekedar informasi ya. PTSD ini adalah gangguan mental yang susah pulih setelah adanya kejadian tersebut.
Menyaksikan atau mengalami peristiwa yang mengerikan, Cherry pun gak pernah bisa tidur nyenyak dan juga dia menjadi suka kesal sendiri. Cherry lalu mendapatkan obat Oxycontin dari dokter untuk membuatnya tenang dan meredakan stres. Namun dia menjadi kecanduan dan mengkonsumsi Oxycontin dalam jumlah yang banyak. Emily mengurus Cherry udah mulai ikut stres sehingga dia juga mengkonsumsi Oxycontin milik Cherry. Kecanduan Cherry ini menular kepada Emily hingga akhirnya mereka berdua pun juga mengkonsumsi dan kecanduan narkoba. Akibatnya semakin lama uang mereka habis akibat terus memenuhi narkoba. Nah, suatu saat Cherry meminta pengedar narkoba kenalannya yang disebut dengan Pills dan Coke untuk meminjamkan uang. Pills pun mau meminjamkan uangnya dengan syarat Cherry harus mengantarkan sebuah brankas. Setelah mendapatkan dan menaruh brankas di rumahnya terlebih dahulu, Cherry dan Emily yang juga membutuhkan uang mempunyai ide untuk membobol brankas tersebut yang berisi uang atau barang berharga. Karena gak bisa sendiri, Cherry kemudian meminta bantuan James untuk membobol brankasnya. Gak lama kemudian, brankas pun akhirnya terbuka dan ternyata brankas tersebut berisi narkoba. Cherry dan Emily serta James menggunakan narkoba. Narkoba tersebut gak lama kemudian Pills mengunjungi rumah Cherry dan dia melihat brankas yang telah dibobol Pills pun marah dan memberitahu kalau pemilik brankas tersebut adalah milik bos pengedar narkoba yaitu Black. Pills selalu memberitahu kalau Black pasti akan membunuh Cherry, Emily, James dan dirinya, kecuali mereka bisa mendapatkan uang yang banyak untuk ganti rugi. Tidak ada cara lain, Cherry pun akhirnya merampok bank. Nah, cara merampok hari ini bisa dibilang simple dan sangat efektif. Dia merampok bank hanya dengan menunjukkan uang yang bertuliskan ini perampok dan juga aku mempunyai pistol. Hebatnya ya, cara ini berhasil dan Cherry pun mendapatkan uang perampokan kepada Pills. Nah, untuk memenuhi kebutuhan narkobanya, Cherry terus merampok bank dengan cara yang sama dan terus berhasil. Semakin lama kehidupan Cherry dan Emily pun semakin parah. Mereka terus memakai narkoba sampai akhirnya Emily overdosis dan harus dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang kritis. Cherry pun sangat panik dan merasa bersalah. Lalu ibu Emily yang mengunjungi Emily di rumah sakit kemudian meminta Cherry untuk menjauhi anaknya. Beberapa lama setelahnya, Emily yang sudah sembuh meninggalkan fasilitas rehabilitasi narkoba dan memaksa untuk tetap tinggal dengan Cherry. Cherry menyuruh Emily untuk kembali dan mengatakan kalau dirinya adalah pengaruh buruk untuk Emily. Namun tetap saja dia memaksa untuk tinggal bersama Cherry dan bilang kalau dia akan memakai narkoba. Namun tetap memaksa untuk tinggal bersama Cherry dan bilang kalau dia akan memakai narkoba bagaimanapun situasinya. Nah, mereka berdua pun mulai mengkonsumsi narkoba lagi dan menjadi semakin ketergantungan dengan narkoba. Kalau mereka tidak mengkonsumsi narkoba dan mereka pun akan sakit. Untuk memenuhi kebutuhan narkoba mereka, Cherry meminta James dan Pills untuk membantunya merampok Bank Genius. Namun di saat perampokan, Pills yang memiliki tugas untuk mengumpulkan uang perampokan malah kabur di tengah-tengah perampokan. Jadi Cherry terpaksa merampok sendiri lalu langsung kabur dengan mobil yang dikendarai James. Di mobil Cherry takut kalau Pills akan mengadu sehingga mereka pun berkeliling untuk mencarinya. Dan setelah ketemu Cherry membawa Pills masuk ke mobil dan ternyata Pills ini telah ditembak. Tapi di sini nggak ketahuan siapa yang penembaknya. Cherry berkata kalau Pills harus dibawa ke rumah sakit, tetapi James terus melarangnya karena kalau pergi ke rumah sakit mereka pasti akan ketangkap. Akibatnya Pills pun mati dan mereka membuang mayatnya di pinggir jalan. Tidak lama setelah Cherry dihampiri oleh Black yang memintanya untuk merampok bank sekaligus guna untuk melunasi semua hutangnya. Karena Black mengancam akan membunuh Emily, Cherry pun mengikuti kemauan Black. Sebelum merampok, Cherry tampak sedih dan sadar apa yang telah dilakukan. Dia kemudian mencium serta mengucapkan selamat tinggal kepada Emily yang sedang tidur. Cherry memulai perampokan dengan cara yang sama. Namun bedanya setelah mendapatkan uang, Cherry menunjukkan muka dan meminta teller bank untuk menyalakan alarm dan Cherry pun pergi memberikan semua uang hasil rampokan kepada Black. Setelah itu, Cherry menembakkan pistol ke jalanan untuk menarik perhatian polisi. Cherry lalu duduk di pinggir jalan dan memakai narkoba. Sekali lagi, tidak lama kemudian polisi pun datang dan menangkapnya.
Di penjara, Cherry melawan keinginannya untuk menggunakan narkoba dan dia juga berkelakuan baik. Dia pun akhirnya pulih dari kecanduan narkoba dan setelah 14 tahun di penjara, dia pun dibebaskan. Nah, saat keluar di penjara, sudah ada Emily yang sudah menunggunya.